Saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan membahas kanon-kanon yang berbicara tentang kewajiban dan hak umat beriman Kristiani. Kita lanjutkan dengan kanon 215. Dalam kanon 215 dikatakan adalah hak sepenuhnya umat beriman Kristiani untuk dengan bebas mendirikan dan juga memimpin perserikatan-perserikatan dengan tujuan karitatif atau kesalehan, atau untuk mengembangkan panggilan Kristiani di dunia, dan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan guna mencapai tujuan-tujuan itu bersama-sama. Kanon ini menyatakan dua hak dasar umat beriman. Yang pertama, hak untuk membentuk perserikatan, dan yang kedua, hak untuk mengadakan pertemuan. Hak untuk membentuk perserikatan merupakan hak asasi manusia yang berasal dari kodrat sosial pribadi manusia, sebagaimana juga dicantumkan di dalam Apostolicam Actuositatem nomor 18, sekaligus hak gerejawi yang berasal dari baptisan. Kanon ini merupakan sebuah pergeseran inisiatif dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1917, terutama kanon 684 dan 686, dikatakan bahwa untuk mendirikan perserikatan atau perkumpulan, inisiatif datang dari otoritas gerejawi. KHK 1983 justru sebaliknya, umat beriman Kristianilah yang berinisiatif untuk membentuk dan mengadakan pertemuan. Berkenaan dengan pembentukan perserikatan atau asosiasi, diatur secara khusus dalam kanon berikut, yakni kanon 298 sampai 329. Di sana dijelaskan apa itu perserikatan, apa saja jenisnya, syarat-syarat pendiriannya, dan lain sebagainya. Kanon 215 ini hanyalah menegaskan hak umat beriman Kristiani untuk mendirikan dan mengarahkan asosiasi dan mengidentifikasi tujuan dasarnya, yakni karitatif atau kesalehan dan pengembangan panggilan Kristiani di dunia. Di dalam dekrit tentang kerasulan awam, yakni Apostolicam Actuositatem nomor 19 dikatakan, perserikatan kerasulan amat beraneka ragam, ada yang mempunyai tujuan umum kerasulan gereja, ada yang secara khusus bertujuan pewartaan Injil dan pengudusan, ada yang tujuannya merasuki tata dunia ini dengan semangat Kristiani, ada pula yang secara khas memberi kesaksian akan Kristus melalui amal belas kasih dan cinta kasih. Sekali lagi, artikulasi lebih detail dari tujuan perserikatan atau asosiasi ini dijelaskan di dalam kanon 298. Di sana dikatakan, di mana orang-orang beriman Kristiani baik klerus maupun awam atau klerikus dan awam bersama-sama dengan upaya bersama mengusahakan pembinaan hidup yang lebih sempurna atau untuk memajukan ibadat publik atau ajaran Kristiani, atau melaksanakan karya-karya kerasulan lain, yakni karya evangelisasi, karya kesalehan, atau karitatif, dan untuk menjiwai tata dunia dengan semangat Kristiani. Sementara itu, kanon 301 mensyaratkan bahwa pendirian perserikatan atau asosiasi adalah wewenang otoritas gerejawi, jika bertujuan menyampaikan ajaran Kristiani atas nama gereja, atau memajukan ibadat publik, atau mengejar tujuan-tujuan lainnya, yang penyelenggaraannya menurut hakikatnya direservasi pada otoritas gerejawi itu. Bersamaan dengan hak untuk membentuk perserikatan, kanon 215 juga menyatakan bahwa umat Kristiani dapat mengadakan pertemuan untuk mencapai berbagai tujuan pendiriannya. Hal ini kembali mencerminkan hak asasi manusia dan juga hak gerejawi. Para komentator terhadap kanon ini mencatat bahwa pelaksanaan hak berkumpul ini tidak termasuk hak untuk mengadakan pertemuan di properti gereja. Itulah penjelasan kanon 215
Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kanon 216. Di sana dikatakan kaum beriman Kristiani seluruhnya karena mengambil bagian dalam perutusan gereja mempunyai hak untuk memajukan atau mendukung karya kerasulan, juga dengan inisiatif sendiri menurut status dan kedudukan masing-masing, tetapi tiada satu usaha pun boleh memakai nama Katolik tanpa persetujuan otoritas gerejawi yang berwenang. Dalam kanon pengantar mengenai umat Allah, yakni kanon 204 menyebutkan bahwa umat beriman Kristiani dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja. Panggilan inilah yang menyebabkan kaum beriman Kristiani memiliki hak untuk memajukan atau mendukung karya kerasulan. Meskipun demikian, pelaksanaan pemenuhan hak tersebut tergantung pada status dan keadaan masing-masing umat beriman. Hal ini diungkapkan dalam dekrit tentang kerasulan awam atau Apostolicam Actuositatem nomor 24. Adapun kerasulan awam mengenai berbagai cara berhubungan dengan hierarki, sesuai dengan berbagai bentuk serta sasaran kerasulan itu. Sebab dalam gereja terdapat amat banyak usaha kerasulan yang terwujudkan atas pilihan bebas kaum awam dan yang kepemimpinannya berlangsung atas kebijaksanaan serta kearifan mereka. Berkat usaha-usaha itu, perutusan gereja di berbagai situasi dapat terlaksana dengan lebih baik. Maka tidak jarang usaha-usaha itu dipuji dan dianjurkan oleh hierarki. Tetapi suatu usaha hanya boleh menggunakan nama Katolik bila mendapat persetujuan pimpinan gereja yang sah. Kalimat terakhir dari Apostolicam Actuositatem nomor 24 ini penting dan perlu digarisbawahi bahwa suatu usaha hanya boleh menggunakan nama Katolik bila mendapat persetujuan pimpinan gereja yang sah, dan itu juga dimasukkan dalam rumusan kanon 216. Oleh karena itu, pembuat undang-undang telah memasukkan syarat penting. Tidak boleh ada orang yang menggunakan nama Katolik tanpa izin dari otoritas gerejawi. Alasan dibalik norma ini bukan untuk membatasi hak umat beriman Kristiani untuk berserikat dalam tindakan kerasulan, namun untuk memungkinkan umat beriman dan masyarakat umum mengakui bahwa perserikatan tersebut disetujui oleh otoritas yang sah. Contoh konkret dari norma tersebut adalah Kanon 803 paragraf 3. Tiada satu sekolah pun kendati pada kenyataannya Katolik boleh membawa nama sekolah Katolik, kecuali dengan persetujuan otoritas gereja yang berwenang. Lagi di Kanon 808, tiada satu universitas pun kendati pada kenyataannya Katolik boleh membawa sebutan atau nama Universitas Katolik, kecuali dengan persetujuan otoritas gerejawi yang berwenang. Saudara-saudari terkasih, itulah penjelasan dari Kanon 215 dan 216. Semoga berguna. Terima kasih.